Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita waktu lagi puasa? Nah, sumber yang kita kupas hari ini punya sudut pandang yang wah unik banget. Gimana kalau puasa itu justru momen terbaik bagi tubuh kita buat melakukan perbaikan besar-besaran? Yuk kita dalami ide super menarik ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Biasanya kan kita mikir tubuh itu bekerja ya pas kita makan. Sibuk mencerna, menyerap, bagi-bagi nutrisi. Terus, apa dong yang terjadi pas semua proses itu berhenti sejenak? Menurut sumber kita, justru di saat inilah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Materi yang kita bedah ini benar-benar membalikkan cara pandang kita. Puasa itu bukan soal menahan lapar aja, tapi sebuah peluang emas. Menurut sumber ini, momen spesial inilah yang dimanfaatkan oleh sebuah konsep yang mereka hubungkan dengan produk bernama Gandiwa Power. Coba kita lihat deh, gimana cara kerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal cari tahu apa sih yang bikin momen puasa ini jadi begitu kuat menurut sumber kita. Dan ternyata, semuanya itu berpusat pada satu konsep utama. Jadi gini, kata sumber ini, kuncinya tuh ada di sesuatu yang namanya postbiotik. Gampangnya, ini adalah senyawa-senyawa bermanfaat yang dihasilkan oleh bakteri baik di tubuh kita. Klaim utamanya adalah efek dari postbiotik ini jadi jauh lebih dahsyat pas kita lagi puasa. Loh kok bisa? Nah, untuk menjelaskannya, sumber ini pakai analogi yang cerdas banget. Oke, supaya kita semua kebayang gimana cara kerjanya, sumber kita pakai perumpamaan yang brilian. Coba deh lupakan sejenak soal sel, biologi, atau istilah-istilah rumit lainnya. Anggap aja tubuh Anda itu sebuah proyek konstruksi raksasa. Simpel banget kan? Tubuh kita itu proyek bendungan. Terus, aliran darah kita itu ibarat sungai yang jadi pusat semua aktivitas di proyek itu. Nah, pegang analogi ini baik-baik ya, karena ini kunci buat ngerti keseluruhan konsepnya. Yuk kita bedah satu-satu analoginya. Pertama, aliran air di bendungan itu ya aliran darah kita. Kedua, setiap proyek konstruksi kan pasti ada puing-puing atau sampahnya kan? Nah itu ibaratnya limbah atau sisa metabolisme di tubuh kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih. Postbiotik itu diibaratkan sebagai para pekerja ahli, para tukang ahli yang didatangkan khusus untuk memperbaiki dan membangun proyek bendungan itu. Oke, jadi kita udah punya proyeknya, sungainya, sama para pekerja ahlinya. Pertanyaannya sekarang, kapan para pekerja ini bisa kerja dengan paling efektif? Jawabannya, ya pas proyeknya lagi jeda. Nah, kita lihat gimana ini nyambungnya sama puasa. Nah, ini dia klaim intinya. Waktu kita puasa, si sungai alias aliran darah kita itu nggak lagi warawiri ngirim sampah dan bahan material baru dari makanan. Jadi alirannya jadi lebih tenang, lebih landai. Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi, kondisi lokasi kerja pas kita lagi nggak puasa, sungainya sibuk, lalu lintasannya padat, banyak banget material dan sampah yang lalu lalang. Nah, di sisi lain, pas puasa, lokasi kerja jadi tenang, bersih, bebas gangguan. Menurut klaim ini, inilah kondisi yang paling ideal buat para pekerja ahli turun tangan. Kutipan langsung dari sumbernya ini bener-bener negasin poin utamanya. Jeda ini bikin aliran darah nggak lagi ngirim sampah, tapi digantikan sama pasokan mikroorganisme, para pekerja ahli kita tadi yang bisa bekerja tanpa ada gangguan sama sekali. Bener-bener bisa fokus 100% buat perbaikan. Lantas, apa hasil akhirnya? Apa yang terjadi kalau para pekerja ahli ini dikasih lingkungan kerja yang sempurna, yang bebas dari segala macam gangguan? Jawabannya ada di satu kata yang powerful banget. Percepatan. Ya, itu dia hasil yang diklaim. Logikanya sederhana banget. Kalau nggak ada gangguan, pekerjaan jadi lebih cepat kan? Nah, menurut sumber ini, proses pembangunan dan perbaikan di dalam tubuh kita itu jadinya ngebut, jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi kalau kita rangkum, poin krusialnya tuh di ini. Karena para pekerja ahli alias postbiotik ini bisa bekerja dengan super efisien di lingkungan yang tenang, maka proses perbaikan bangunan tubuh kita mengalami akselerasi. Kerusakan apapun yang mungkin ada, menurut klaim ini, bisa dibereskan dengan jauh-jauh lebih cepat. Jadi, analogi proyek bendungan ini ngajak kita untuk melihat puasa bukan cuma sekedar rutinitas, tapi sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun ulang tubuh kita. Pertanyaan yang ditinggalkan oleh sumber ini untuk kita renungan adalah, apakah ini cara baru untuk memaksimalkan proses perbaikan alami tubuh kita? Terima kasih sudah menyimak.